Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat ibu-ibu. Perkenalkan saya Dr. Ruskandi, dokter spesialis anak. Pada saat ini ingin berbagi tentang asma pada anak-anak. Jangan lupa ibu-ibu like dan sharing. Itu harapan saya. Kalau ibu suka. Asma adalah suatu peradangan dari saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan daripada saluran napas bernilus di dalam paru-paru sehingga anaknya menjadi sulit bernapas. Tanda-tanda seorang anak ada kemungkinan nantinya kena asma. Biasanya anaknya juga sering menderita batuk kronis, batuk berulang-ulang, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Si ibunya mengeluh, batuk aja loh anak saya ini, batuk lagi. Batuknya terutama terjadi pada malam dan pagi hari paling banyak. Bisa terjadi tentu siang juga ya. Kemudian disertai dengan kesulitan bernapas, napas menjadi sesak napas, tanda-tanda kalau sesaknya sampai kuat, sampai bunyi napasnya berbunyi gitu ya. Apa yang disebut wheezing itu. Dan biasanya juga ada yang kering, tapi ada juga yang banyak reaknya. Tanda-tanda lain adalah selain batuk yang kronis berulang-ulang, juga biasanya di dalam keluarga ada yang menderita asma, apakah pamannya atau keponakannya atau anak uanya atau kakeknya begitu ya. Ibunya mengeluh, "Dok, sudah berobat berapa kali tapi tetap aja masih batuk." Jangan lupa bahwa pada asma itu ada pencetusnya. Apa yang menyebabkan pencetusnya? Yang paling banyak ada yang dihirup, yaitu bau rokok. Asap rokok itu yang paling, pengalaman saya yang paling sering menimbulkan serangan asma. Tapi ada juga bau-bau yang tidak kita sangka-sangka, misalnya bau masakan, goreng ikan, dimasukkan ke dalam minyak panas, adanya baunya keluar, itu bisa menimbulkan asma. Bau parfum bisa juga terjadi ya, bau sampah, bau bakaran sampah. Pencetus lainnya adalah biasanya berupa debu atau tungau, ya debu daripada karpet. Di situ ada tungaunya juga hidup, dua-duanya bisa menimbulkan serangan asma. Di samping itu juga bulu cucing, bulu burung. Kalau di rumah banyak tikus, kecoa, itu harus segera disingkirkan karena itu mengeluarkan zat-zat yang bisa menimbulkan serangan asma. Kapan anak asma, kalau sudah serangan asma selalu segera pergi ke dokter. Itu kalau terjadi sesak napas yang berat, napasnya terengah-engah, sehingga kalau lihat iganya itu juga tertarik ke dalam pada waktu bernapas. Di samping itu bunyinya yang juga lebih jelas, ngik begitu. Nah, setiap kali bernapas. Kemudian akibatnya kesulitan bernapas itu ada kekurangan oksigen dan tanda-tanda kekurangan oksigen yaitu kukunya menjadi kebiru-biruan, bibirnya kebiru-biruan, mulutnya kebiru-biruan. Itu harus segera dibawa ke pengobatan. Obatnya ada 2 macam, yang disebut
pereda untuk menanggulangi serangan asma yang disebut obat pereda, dan obat yang kedua adalah pengendali. Pengendali artinya kalau asmanya sudah teratasi, kemudian masih dapat juga obat-obatan, malah lama, bisa bisa berbulan-bulan, supaya jangan cepat terjadi kekambuhan. Obat pereda yang menanggulangi serangan asma itu bisa berbentuk suntikan, bisa berbentuk yang diminum atau obat oral, juga disebut bisa berbentuk inhalasi. Dia mempunyai alat yang disebut inhaler. Nah, ada inhaler untuk mengatasi serangan asma. Sekarang banyak terdapat di apotek-apotek. Kalau asmanya sudah teratasi, kemudian biasanya dipertahankan supaya jangan terjadi kekambuhan lagi dengan obat pengendali. Yang pengendali itu bisa juga kebanyakan sekarang dalam bentuk inhaler. Bisa dibawakan mana-mana. Jadi sekarang obat asma kalau udah agak besar, mampu menggunakan inhaler, maka dia harus sehari-hari membawa inhaler untuk serangan misalnya. Nah, bentuk itu sehingga kalau terjadi serangan asma pada waktu si anak lagi di sekolah atau lagi sedang di mall tiba-tiba sesak, maka pergunakan inhaler itu segera bisa tertolong, asmanya bisa teratasi. Pencetus asma itu selain asap rokok, debu, karpet, debu spray, kemudian bisa juga bulu binatang, bulu kucing, bulu burung, bulu anjing, juga tikus atau kecoa itu harus diberantas dari rumah. Dia membawa zat-zat yang bisa menimbulkan serangan asma. Parfum juga ya, jangan lupa kalau ada parfum, misalnya ibu ya harus ditanya ke anaknya, bisa nggak anak itu. Kalau anaknya bilang parfum mau nggak enak mah, itu berarti parfum itu salah satu pencetus asma. Apabila rokok itu hampir 90% seorang anak itu bisa terjadi. Kalau parfum ada yang tahan, ada yang tidak terganggu, ada yang terganggu. Dan anaknya juga punya sifat alergi. Jangan lupa, kalau punya sifat alergi saluran napas, sering bersin, sering batuk, sering kaligata, atau dia tidak bisa makan seafood, itu salah satu sebabnya. Belum tentu alergi seafood asma, tapi pada asma biasanya memang sifat alergi itu ada. Demikian Ibu yang bisa sampaikan. Jangan lupa like ya dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.